Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, terkadang dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat, kita sering menghindari tanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Selalu orang lain yang kita salahkan, selalu orang lain yang kita anggap tidak baik, bahkan tidak memiliki sopan santun atau bermoral. Kesalahan selalu milik orang lain, bukan kita. Kadang-kadang kita juga sering menjatuhkan sesama kita sendiri, di mana kita berusaha menetapkan aturan dan batasan untuk kehidupan orang lain melalui berbagai syarat dan larangan yang justru membuat hidup sesama kita yang sudah sulit menjadi semakin berat. Sikap ini cenderung lebih siap untuk menghakimi dan menghukum daripada menerima atau menunjukkan belas kasih. Mereka yang melakukan tindakan semacam itu lebih cepat menghakimi daripada berempati terhadap penderitaan sesamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tidak dapat kita pungkiri juga bahwa terkadang dalam kehidupan kita sering melakukan tindakan demikian. Tindakan yang sangat dicela oleh Yesus sendiri. Yesus dalam sabdanya hari ini, Yesus mengecam orang banyak yang biasanya hanya tahu untuk menilai hal-hal yang di luar dirinya. Siapakah orang banyak yang dikecam oleh Yesus itu? Bila kita merujuk paralel dari bacaan Injil hari ini dari kitab Matius, dijelaskan bahwa orang banyak itu adalah orang-orang Farisi dan Saduki. Seperti biasanya, mereka selalu menganggap bahwa diri mereka lah yang paling benar di hadapan Allah dengan taat melakukan ibadat. Namun mereka tidak sadar bahwasanya itu tidaklah cukup bagi Allah. Menilai dalam konteks ini ialah melakukan penilaian untuk orang lain yang bertujuan menghukum atau menghakimi serta menjatuhkan orang lain. Tentu tindakan semacam ini tidak disukai oleh Yesus sendiri yang dalam kehidupannya selalu berlandaskan oleh kebenaran dan belas kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, penilaian kepada sesama kita itu adalah baik jika tujuannya dan maksudnya adalah baik.
Bila kita menilai sesama kita, jadikanlah itu menjadi sebuah cerminan untuk semakin memperbarui diri kita di hadapan Allah. Misalnya saja, tetangga kita sering melakukan tindakan kejahatan, kita dapat mengamati dan melakukan penilaian asalkan memiliki batasan tertentu dan pastinya tidak jatuh pada sikap menghakimi. Paus Fransiskus mengatakan, siapakah aku sehingga aku menghakimi? Kita melakukan penilaian agar kita tidak sama seperti mereka dan melakukan tindakan sama yang dilakukan oleh orang yang tidak baik. Apabila kita telah melakukan penilaian, maka hendak kita merenungkan dalam hati, apa kira-kira Allah menyukai tindakan yang saya perbuat? Atau sebaliknya. Saudara-saudari, Yesus tidaklah sama seperti orang Farisi dan Saduki yang hanya menganggap bahwa diri mereka lah yang benar di hadapan Allah. Yesus hadir sebagai Bapa yang berbelas kasih dan penuh kerahiman. Melalui belas kasih dan kerahiman yang selalu melekat pada dirinya, Yesus tidak pernah lelah untuk mengampuni segala dosa dan kekurangan kita. Kita tentu mengetahui bahwa Yesus sama sekali tidak menyukai tindakan dosa. Namun ia selalu terbuka bagi orang-orang yang mau datang kepadanya dan mengakui segala kesalahan yang telah diperbuat. Namun bukan berarti Yesus membenarkan dosa. Yesus tetap membenci dosa namun tetap menyayangi manusia. Dengan demikian, semoga kita dapat meneladani Yesus di dalam kehidupan kita dengan tidak jatuh pada sikap menghakimi sesama dan menganggap diri kitalah yang paling benar di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan rahmat-Mu yang dapat kami peroleh dari Yesus Kristus Putra-Mu. Kami sadar akan lambatnya hati kami menangkap rahasia-Mu dalam hidup kami. Untuk itu tambahkanlah kepekaan kami agar kami mampu mengalami perubahan dan kelak mampu memandang kemuliaan Putra-Mu dalam kerajaan surga. Nama-Mu kami puji dan muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.